Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapen channel yang membahas tentang seputaran perkebunan pohon kopi. Pada kesempatan kali ini kita akan melihat-lihat dan berbagi cara tentang perawatan setelah atau pasca panen kopi ya teman. Jadi nanti akan kita sambil jalan sambil melihat-lihat keadaan pohon kopi dan tentunya cara perawatannya setelah pemanenan, baik itu perawatan untuk pemangkasan, perawatan pemeliharaannya dan juga dan lain sebagainya. Sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah selalu menonton video terbaru dari channel ini, yang sudah subscribe. Yang belum subscribe untuk bisa bantu subscribe agar bisa membantu berkembangnya channel ini dan mengetahui informasi video terbaru dari channel ini. Baik teman-teman, kalau kita lihat ini di bulan akhir Agustus ya, sudah menginjak September. Ini kalau kita lihat untuk buah kopi ini sudah selesai masa panen untuk di daerah saya teman-teman. Namun di daerah lain itu sudah ada yang lebih awal ataupun bahkan yang belum 100% bisa dipanen, atau mungkin malah ada yang sudah posisi buah sudah keadaan dalam bentuk matayu ya teman. Jadi tergantung dari daerahnya masing-masing, itu sangat penting ya teman. Jadi pengaruh pada wilayah dan juga tentunya suhu ataupun MDPL daripada perkebunan masing-masing. Nah, ini teman-teman, kalau kita lihat untuk percabangannya ataupun rantingnya, kalau kita lihat setelah pemanen ini sudah kelihatan lebih rapi ya teman, karena kita ini kebetulan ya teman. Jadi kebetulan kita sudah melakukan pemangkasan ya teman, pemangkasan ini. Jadi ketika yang perlu harus teman-teman tahu, ketika pohon kopi ini setelah pemanenan itu harus dilakukan pemangkasan besar-besaran yang meliputi yaitu pemangkasan pembuangan tunas ataupun ranting yang sudah tua. Jadi yang sudah tua, yang sudah tidak produktif itu harus dibuang teman, karena untuk produktivitas kopi itu sendiri tentunya dia tidak akan maksimal dan nantinya akan malah ini menyerap nutrisi ataupun zat yang seharusnya dibutuhkan untuk produktivitas di tahun berikutnya, itu nanti malah akan terbagi dan sehingga hasilnya tidak maksimal ya teman. Nah, kita lihat ini ya teman, ini bahan baru yang kita pelihara di tahun kemarin, nah, akan kita gunakan untuk pembahan di tahun besok 2026 ya teman. Jadi ini jenis tunas raja atau kipas ya teman. Ini kebetulan ini juga kita pelihara ini di B2 nya teman. Jadi tujuan daripada pemangkasan itu salah satunya adalah upaya untuk mempertahankan atau meningkatkan produktivitas kopi di tahun berikutnya. Teknik pemangkasannya itu yang harus teman ketahui, itu bisa dilihat secara visual teman. Ketika ranting ataupun percabangannya itu sudah menua, kelihatan tua, ataupun untuk ini pupus lanjutan, misalkan ini di B2 teman, ini untuk B1, nah ini untuk pembahan kemarin. Ini ketika ini untuk ruas-ruasnya ataupun ruas dembulan ini sudah tidak begitu banyak dan kelihatan sudah tidak sehat, itu dibuang saja teman. Jadi nantinya malah akan mengganggu sehingga produktivitas kopi akan menurun. Nah, yang dipelihara misalkan kayak gini teman, ini kan bahan baru. Jadi sisakan yang kira-kira kita lihat atau secara visual itu masih kelihatan layak untuk dibuahkan atau dikeluarkan buah, masih kelihatan sehat, subur. Nah, nanti itu yang disisakan ya teman. Misalkan untuk tunas
ranting ya teman, misalkan untuk pohon kopi yang kita stek dengan menggunakan entres ranting kan kayak gini ya teman. Ini kebetulan untuk ini tunas bahan tahun kemarin ini kurang begitu banyak teman, jadi kita maksimalkan dengan penggunaan B2 untuk pembuahan di tahun besok atau 2026 ya teman. Jadi kita sisakan yang masih kelihatan subur, kelihatan sehat ya teman, ini kelihatan. Nah, jadi menyesuaikan sebetulnya untuk pemangkasannya, tapi kalau kita lihat kan lebih rapi ya teman. Jadi di tengah sudah bersih. Ini untuk ranting kita sisakan sekitar 12 atau 13 dalam satu pokok pohon ya teman. Sedangkan kalau misalkan ini kita pelihara raja ya teman. Nah, jadi kita pelihara sedikit saja untuk pembuahannya di tahun besok ya teman. Ini sebentar lagi ini teman-teman, pohon kopi akan berbunga kembali ya teman. Ini sekarang sudah di bulan 9, mendekati bulan 9, sudah masuk bulan 9 besok. Nah, nanti akan berbunga kembali. Nah, itu yang paling penting, pemangkasan itu perlu dilakukan itu untuk mempersiapkan sebelum ini pembungaan tiba. Jadi nantinya ketika fase pembungaan tiba, ini benar-benar sudah siap, sudah rapi, dan untuk tingkat kesuburannya sudah normal kembali. Karena pohon kopi ketika baru saja dilakukan pemainan tentunya akan rusak ya teman, baik kesuburannya ataupun keadaannya pohon kopi itu sendiri ya teman. Nah, sambil jalan ya teman, yang harus dilakukan ini untuk pemangkasannya kurang lebihnya kayak gitu ya teman. Untuk pemangkasan pasca panen itu pemangkasan besar-besaran dengan membuang percabangan yang sudah tua atau tidak produktif. Yang selanjutnya perawatan pada tanah ya teman. Ini kebetulan ini kan musim kemarau ya teman, meskipun bisa dikatakan kemarau basah, tapi ini dalam kondisi normal ini masih musim kemarau. Untuk itu teman-teman bisa melakukan pada tanah ini dengan membuat rorak atau kowen kayak gini ya teman. Jadi ini sudah kita buat dan sudah kita masukkan kotoran atau rumput-rumput yang tumbuh. Jadi dengan membersihkan rumput ataupun kotoran pada pokok pohon kayak gini ya teman, itu dikumpulkan dan kita masukkan kepada kowen ataupun rorak. Nantinya ini akan menjadi pupuk organik ya teman, yang membantu kesuburan pohon kopi tentunya. Nanti untuk ini juga untuk pokok pohon itu juga dibersihkan untuk di areal ini dekat pohon misalkan kayak gini, ini dibersihkan. Nah, nanti ketika musim penghujan tiba di awal musim penghujan, teman-teman bisa mengaplikasikan pupuk kimia teman di area sini yang sudah dibersihkan. Jadi ini kan pokok pohon, nah ini kita buat rorak. Nah, nanti secara melingkar ini yang sudah kita piring kayak gini nanti bisa ditabur dengan menggunakan pupuk kimia ya teman. Nah, selain itu ini kan untuk tingkat kesuburannya tentunya ketika di musim kemarau kayak gini kurang teman. Nah, itu tanaman naungannya juga harus diperhatikan ya teman. Itu usahakan bisa dibiarkan saja untuk tanaman naungannya sehingga bisa melindungi pohon kopi dari sinar matahari secara langsung. Nantinya akan menjaga kelembapan tanah, menjaga kesuburan, membantu kesuburan pohon kopi itu sendiri. Nanti ketika musim penghujan itu naungannya bisa dipangkas atau dilakukan penjarangan ya teman, agar sinar matahari bisa secara langsung. Ini teman, ini jenis kopi robusta teman. Ini kalau kita lihat ini kita pelihara raja, karena untuk produktivitas kopinya dia akan lebih maksimal. Tapi tergantung teman-teman sendiri, mau pelihara ranting ataupun raja itu sama saja, dan tergantung dari perawatannya tentunya. Sedangkan untuk produktivitasnya tentunya juga tergantung perawatan teman-teman itu sendiri dalam
melakukan pemeliharaan pada pohon kopi itu sendiri. Ya, ini keadaannya cukup kayak gini ya teman. Ini kemarin beberapa hari atau beberapa bulan yang lalu ini kelihatan buahnya banyak sekali, dan untuk percabangan atau pemerantingan cukup lebat. Tapi kalau setelah panen kayak gini kelihatan lebih jarang ya teman untuk rantingan, karena kita sudah melakukan pemangkasan yang besar-besaran, sehingga ini kelihatan lebih rapi ya teman. Kurang lebihnya kayak gitu teman. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.